Selamat pagi, selamat berbakti dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Tuhan meraih kemenangan. Amin. Haleluya. 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Kita berdiri, kita baca sama-sama satu ayat ini. Mulai 1:17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perjalanan yang akan kita lalui di hari-hari berikutnya sampai Desember 2023 dan terus ke 2000 sekian yang kita akan jalani. Tidak mudah, saudaraku. Kesaksian tadi nggak lewati pakai 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan, ya pakai berbagai peristiwa-peristiwa yang pahit, walaupun diceritakan dengan lucu. Itu untuk menutup rasa pahitnya, gitu ya, seperti yang diceritakan tadi. Sebenarnya nggak gampang, tapi kalau diceritakan dengan lucu kita ketawa, padahal yang cerita nangis di hati. Iya, jalannya nggak mudah. Ada jalan yang mendaki terjal, ada jalan yang menurun curam. Ya. Terus saudara lebih mudah mendaki. Coba. Mana lebih mudah, menjalani jalan mendaki atau jalan menurun? Ya, ayo, bingung ya. Ya, mendaki lebih berat Pak, tapi lebih mudah? Enggak, lebih berat. Jadi kalau diminta jalan yang mendaki atau yang menurun? Enggak sama. Semua punya pilihan, ya. Saudaraku, jalan mendaki berat, bisa terpeleset dan jatuh. Jalan menurun kelihatannya mudah, kalau remnya enggak pakem, bisa langsung slot gitu ya. Jadi sebenarnya mendaki atau menurun sama sulitnya. Ya. Kita jalani semua. Tidak jarang juga kita dihadapkan jalan yang berliku dan tidak menentu. Tetapi saudaraku, kita sepakat dari awal di bulan Januari ini. Kita mau mulai bersama Tuhan. Apakah menurun atau mendaki? Atau berliku dan tidak menentu? Ataukah melewati onak dan duri? Yang penting kita yang sudah mulai bersama Tuhan, terus berjalan bersama Tuhan. Hari ini saudaraku, kalau kita mulai bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, endingnya ini saudaraku, meraih kemenangan bersama Tuhan. Endingnya apa saudaraku? Meraih kemenangan bersama Tuhan. Saya ingin saudara berkata dengan mantap, kalau kita mulai bersama Tuhan, lalu kita berjalan bersama Tuhan, endingnya adalah meraih kemenangan bersama Tuhan. Kenapa kita enggak meraih kemenangan bersama Tuhan? Mungkin kita mulainya bersama Tuhan, tapi berjalannya sendiri. Maunya kita sendiri. Startnya bagus. Di perjalanannya mbalelo kata orang. Di jalannya maunya kita sendiri. Kita enggak bersama Tuhan. Endingnya enggak meraih kemenangan bersama Tuhan. Start yang baik itu perlu. Tapi perjalanan yang baik itu sangat penting untuk mencapai akhir yang baik. Puji Tuhan. Saudaraku, karena itu kita yakin bahwa kita yang mulai bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan,
kita akan terus mendapat pimpinannya sampai pada akhirnya. Dan akhir dari perjalanan itu adalah kemenangan. Akhir dari pergumulan itu adalah kemenangan. Akhir dari persoalan yang kita hadapi adalah kok kayak nggak yakin tadi. Iya. Akhir dari masalah ekonomi yang kita hadapi adalah amin, puji nama Tuhan. Jadi semua akhir bisa kemenangan bersama Tuhan kalau kita berjalan terus bersama Tuhan. Saudara, yang kita baca tadi adalah satu ayat tentang episode peperangan antara Daud melawan Goliat. Perjalanan hidup Daud sama seperti kita. Terjadi berbagai episode ya. Ada episode perang, orang Jawa bilang perang apa saudaraku? Yang Jawa? Bratayuda. Wah, itu perang yang luar biasa. Terjadi nggak dalam rumah tangga? Bisa nggak terjadi? Bisa. Siapa yang pernah terjadi? Nggak usah angkat tangan. Ya, tapi terjadi kan? Ngomongnya pelan, terjadi takut kedengeran. Tapi itu perjalanan. Gitu. Ada episode yang seperti di satu tempat yang indah. Ada episode yang datar-datar, jalan tol. Tapi ketika senang-senang di jalan tol, ada macet juga. Kan macam-macam episode hidup kita. Goliat juga begitu. Ada episode nanti hidup di istana, tapi ada juga masanya episode hidup di padang gembala. Ini hidup di padang gembala. Lalu pindah ke satu episode lain ketika dia harus melawan Goliat. Dan ini gak gampang saudaraku, ini satu episode tersendiri. Dan dia harus menghadapi Goliat, dia bilang, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan dembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah. Dengan nama Allah, Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. Saudara-saudaraku, kita melihat bahwa Daud mengalami kemenangan dengan cara yang sepertinya begitu mudah. Siapa yang bisa, ini kayak anak sekolah minggu ya, siapa yang bisa kasih tahu saya bagaimana cara Daud menang melawan Goliat? Ya, yang keras. Pakai ketapel. Siapa bapak-bapak yang suka main ketapel dulu? 3 orang cuma, 4 orang. Yang lain nggak ngaku, suka ngetepelin, ada mangga tetangga lah. Ya, itu kesenangan masa kita kecil ya. Jadi tahu kira-kira cara Daud menang, walaupun ketapel yang dimaksud Israel itu umban, di Israel umban, dan dia bukan ditarik begini dari cabang dahan bambu ya, gitu, dan diayun, ya diayun. Nah, Bapak Ibu Saudara, kelihatannya begitu mudah, tetapi saudaraku, cobalah perhatikan prosesnya, gitu ya, prosesnya. Kemenangan itu nggak ada yang gratis, sukses nggak ada yang gratis, semua ada prosesnya. Nah, saudaraku, coba kita lihat yang pertama. Prosesnya dipersiapkan oleh Tuhan. Di mana Daud dipersiapkan oleh Tuhan? Bukan di sekolah militer, di akademi militer di Magelang misalnya untuk jadi tentara. Enggak. Daud tidak dipersiapkan di tempat pendidikan militer. Tetapi Daud dipersiapkan di padang penggembalaan domba. Iya, ini saudaraku. Dan dia belajar menjaga, melindungi domba dari serangan singa dan beruang. Dan Alkitab mengatakan bahwa kalau ada singa yang menyerang domba, dia akan lawan, dia akan kalahkan,
lalu dia patahkan, dia tarik rahangnya. Dan itu pekerjaan Daud sehari-hari, jaga domba, lalu mengusir singa, kalau singanya melawan, singanya dilawan. Dan ternyata saudaraku, latihan melawan singa dan beruang itu sangat penting. Ya, sangat penting. Ada pemain petarung ya, petarung MMA. Saudara ada yang tahu MMA ya? Nah, ya itu yang ngangguk-ngangguk tahu ya, mixed martial arts ya. Seni bela diri zaman sekarang ceritanya gitu ya. Campuran gaya-gaya bela diri, pokoknya bisa menang aja gitu ya. Ada seorang petarung MMA yang kalau latihannya lawan beruang. Saudara ada yang tahu? Dan dia nggak pernah kalah selama dia jadi petarung. Latihannya lawan beruang, saudaraku. Waktu saya baca ini tentang Daud, ya juga ya dia bisa kalahkan Goliat. Seandainya ya, 1 lawan 1, nggak usah pakai ketepel, nggak usah pakai tombak gitu ya. Saya masih yakin loh, saya masih yakin. Karena saya lihat si petarung itu orang yang gede juga dia kalahkan gitu ya. Khabib Nurmagomedov ya, itu mengalahkan semua petarung berapa? 40 hampir 50 gitu. Termasuk yang digadang-gadang bisa mengalahkan dia. Siapa? Conor McGregor ya. Itu dikalahkan. Dan banyak kemenangannya itu kalau bahasa pasarnya main piting gitu ya. Main piting, bukan pukul ya, piting. Di submitnya, wah gimana gitu ya. Ada berbagai cara. Dan kelihatannya memang itulah yang dilakukan waktu dia berlatih melawan beruang. Bapak Ibu Saudara, persiapan itu penting. Nah, seringkali kita mau berhasil, mau menang, tapi nggak mau persiapannya. Kita harus mau dipersiapkan. Dipersiapkan itu tidak mudah. Kadang latihan-latihan itu terasa berat, terasa sulit. Tetapi itulah cara Tuhan membentuk. Cara Tuhan memberikan kita kemasan agar bisa melawan masalah-masalah hidup ini. Agar bisa melawan kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Saudara-saudara, Tuhan berkata, Mazmur Daud mengatakan dalam Mazmur 144 ayat 1, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Yang mengajar tangan untuk bertempur, yang melatih jari untuk berperang. Nah, kita memang tiap hari latihan jari, saudara ya. Kok diem semua? Sedang menunggu apa yang akan saya katakan atau saudara langsung ngerti? Melatih jari-jari di handphone. Ya. Itu pun saudara-saudaraku, ya kita pilih-pilih saudaraku. Pilih-pilih yang kita suka. Kalau di grup gereja bilang amin aja nggak bisa jarinya. Nah itu mesti dilatih tuh. Mesti dilatih tuh ya. Mesti dilatih itu. Bilang puji Tuhan. Nggak bisa saudaraku ya. Kalau di grup gereja gitu ya. Tapi kalau di grup lain, kalau pribadi, wis lancar banget. Nah itu mesti dilatih tuh untuk berperang itu. Saudara-saudaraku, Daud dipersiapkan dengan tidak mudah. Kalau dalam budaya Jawa ada wayang itu, ada kawah candra. Kalau bahasa Jawanya condro di muko gitu ya. Kalau candra di muka nanti candra di muka gitu ya. Di mukanya candra. Enggak, saudaraku. Itu satu kawah yang panas. Dan di sanalah Gatot Kaca dilatih. Dan keluar dari situ dia menjadi tokoh yang sakti mandraguna gitu ya. Otot kawat, tulang, besi. Kuat. Nah kenapa kita nggak kuat? Kenapa kita nggak bisa menang? Karena waktu dilatih kita melarikan diri. Ya.
Waktu dilatih kita protes. Kata orang, jangan protes waktu menjalani proses. Kebanyakan protes akhirnya kita gagal, saudaraku. Ya. Lalu saudaraku bukan hanya diperlengkapi, bukan hanya dipersiapkan, tapi Tuhan juga memperlengkapi. Saudaraku, perlengkapannya bukan dengan perlengkapan militer seperti yang dikatakan tadi yang dibawa oleh Goliat. Apa saja saudaraku? Lembing, tombak, bisa pedang, dan lain sebagainya juga perisai. Waktu Daud mencoba baju Saul, baju yang jadi baju zirah, dia nggak bisa jalan, nggak cocok, gitu, nggak cocok saudaraku. Lalu tombak dia nggak pernah berlatih, lembing dia nggak pernah berlatih. Yang Tuhan latih dia seperti apa? Ya dia gunakan ketepel, dia gunakan tangannya sendiri. Saudaraku, dan inilah yang membuat Daud menang. Lucu, peperangan begitu hebat, korban di Israel udah ratusan atau ribuan, korban meninggal. Berhari-hari mungkin berbulan-bulan mereka perang, jatuh korban begitu banyak. Daud hanya dengan lembing, ya mungkin juga dia sambil santai-santai atau gemeteran kira-kira. Menurut saudara kira-kira Daud santai, bercanda atau gemeteran? Ya, menurut saya sih gemeteran, menurut saya gitu ya. Menurut saya ya. Karena yang dihadapi siapa saudaraku? Goliat yang sudah mengalahkan begitu banyak orang. Terus ini sih anak kecil bau kencur katanya gitu ya. Suruh ngadepin. Menurut saya gemeteran. Ya. Tapi dia punya pengalaman, dilatih. Dan dia diperlengkapi dengan ketepel, dengan umban itu. Saudaraku, dan inilah yang membuat Daud menang. Perlengkapannya pas, caranya pas, cocok dengan kondisi Daud. Nah seringkali saudaraku kenapa kita nggak menang? Karena kita menggunakan perlengkapannya Saul, perlengkapan orang lain, cara orang lain. Oh kalau sakit mah itu si A, dia doa puasa, sembuh. Nah saudara coba, lagi sakit mah, saudara puasa, blooding saudaraku. Pernah itu terjadi kan? Jadi jangan contoh cara orang lain kalau Tuhan gak kasih. Ya. Itu terjadi kan gitu ya. Kalau mau cepet dapat jodoh, doa. Tuhan yang lewat pertama di depan rumah itu jodoh saya. Jini berdoa gitu, yang lewat opa-opa udah pakai tongkat. Tapi yang dicontoh bagaimana? Ketika orang itu berdoa, yang lewat cowok ganteng, terus jadi menikah dia. Iya saudaraku, kan bisa. Ada satu rekan di Bandung saudaraku, dia ingin segera menikah. Dia nggak tahu caranya gimana ya. Kemudian kecelakaan saudaraku. Orang yang dia dia tabrak itu akhirnya jadi jodohnya. Nah ini jangan ditiru. Jerry jangan ditiru ya. Nanti Jerry sengaja tabrakin orang, cewek cakep tabrak gitu. Loh itu kan jadi. Itu kan jadi. Bisa. Itu terjadi tahun 80 dan sampai sekarang mereka tetap rukun baik-baik sampai tua saudaraku. Ya mungkin itu cara Tuhan mempertemukan. Tapi jangan kita, oh itu caranya gitu, nabrak orang terus jadi jodohnya. Ya enggak juga. Masing-masing punya cara. Tuhan kasih cara, Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih hal-hal yang khusus. Tapi bisa juga sama. Gitu. Tapi kita enggak bisa meniru orang lain. Ya enggak bisa. Saya kalau usir setan, saudaraku, doain orang dirasuk setan, kadang suara saya sampai serak. Tapi di Jawa Tengah ada orang,
Dia doain gini saudaraku. Ada orang dirasuk setan ngamuk-ngamuk. Dia tumpangin tangan, Tan, pergi ya kamu ya. Pergi. Sembuh. Lah saya doain gitu nggak bisa saudaraku. Ya kan beda-beda. Jadi ada yang pakai ketepel, ada yang pakai lembing, ada yang pakai peralatan lain. Puji Tuhan. Jadi percayalah Tuhan menolong dengan caranya. Dan kalau itu cara Tuhan, pasti menang. Amin. Yang terakhir saudaraku, bertindak bersama Tuhan. Apapun caranya, apapun perlengkapannya. Satu hal yang penting. Apa kata Daud? Aku bertindak dalam nama Tuhan. Aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan. Dia bawa ketepel. Dia sudah berlatih, tapi mendatangi Goliat. Dia bilang, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Saudara-saudaraku, bertindak tidak sendirian, bertindak bersama Tuhan. Maju bersama Tuhan. Mazmur 44 ayat 7 dan 8. Ya, Mazmur 44 ayat 7 dan 8. Sebab bukan kepada panah aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Selah. Bapak Ibu Saudara, bukan karena panah, bukan karena pedang, tetapi Tuhan sendiri yang memberi kemenangan. Karena itu saudaraku, marilah kita bertindak bersama Tuhan. Bertindak bersama Tuhan, itu sebabnya kalau kita berdoa, kita menyebutnya dengan kata-kata terakhirnya apa saudaraku? Dalam nama Tuhan Yesus, bukan dengan nama kita, bukan dengan nama orang hebat. Bertindaklah dalam nama Tuhan, mulai bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, menang bersama Tuhan. Saudaraku, Musa di minggu yang lalu kita belajar, dia bilang kalau Tuhan gak bersama saya gak mau berangkat. Dia mohon bimbingannya dan Tuhan bimbing. Abraham diminta pergi ke tempat yang gak jelas. Itu Abraham. Lalu apa yang dilakukan Abraham? Supaya bisa kuat dan terus dalam pimpinan Tuhan, menunggu janji Tuhan. Dia mendirikan mezbah. Tiap kali di satu tempat dia dirikan mezbah. Nah ini saudaraku, kita memang mulai bersama Tuhan. Kita minta bimbingan Tuhan. Tapi kalau kita nggak mendirikan mezbah, kita nggak tahu jalan Tuhan. Hari Rabu nanti, mari kita dirikan mezbah. Amin. Yuk, aminnya pelan. Hari Rabu nanti, mari kita dirikan mezbah. Haleluya. Sudah kedengeran siapa yang akan datang? Walaupun saudara pelan tadi terekam saudaraku. Soalnya tanya itu di belakang, suaranya siapa itu jelas. Ya, lalu Daud sudah berjalan bersama Tuhan, mendirikan mezbah, bertindak bersama Tuhan. Marilah kita contoh para saleh, para tokoh di masa-masa perjanjian lama ini, dengan terus bertindak dengan iman bersama Tuhan, dirikan mezbah dan mendapat bimbingan Tuhan senantiasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang pada Tuhan. Yes, amin. Dalam kudus hati
masih banyak hari dan bulan yang harus kita lalui di tahun 2023 ini. Kita yakin ada kemenangan-kemenangan. Kita yakin kesukaan di kita. Mari kita raih bersama Tuhan. Kita jalani semua bersama Tuhan. Kita nggak tahu apa yang terjadi memang. Tetapi kalau kita bersama Tuhan, tersedia hal-hal yang indah untuk kita semua orang percaya yang hidup bersama Tuhan. Kita angkat tangan kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di sini. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah memberkati kami, membuat kami mau terus berusaha. Kami yang sudah mulai bersama Tuhan, kami mau terus berjalan bersama Tuhan. Amen. Mungkin melewati lembah yang curam, melewati bukit yang mendaki tinggi. Tapi kami mau bersama Tuhan. Amen. Kami mau Tuhan terus bersama kami. Haleluya. Melewati berbagai keadaan sampai kami meraih kemenangan. Amen. Bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati semua yang hadir, masing-masing jemaat Tuhan yang hadir, baik di ruangan ini maupun mereka yang hadir secara online, punya pergumulan hidupnya, baik itu masalah rumah tangga, juga beberapa saudara punya masalah-masalah ekonomi, beberapa yang lain punya masalah tentang kebutuhan akan pekerjaan, ada yang lain punya perasaan-perasaan yang kurang percaya diri. Marilah Tuhan tolong. Amen. Tuhan tolong ya Tuhan. Biar kami semua bisa berjalan bersama Tuhan. Apapun keadaan kami, kalau kami berjalan bersama Tuhan, kami akan meraih kemenangan. Amen. Bersama Yesus, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati korban, persembahan, persepuluhan anak-anak-Mu dari sorga. Tuhan melipat gandakan berkat sehingga anak-anak-Mu terpelihara. Berkati setiap saudara-saudara kami yang telah memberikan kesaksian sepanjang bulan ini. Mereka telah berbagi, mereka telah bercerita tentang Tuhan yang telah bekerja dengan dahsyat dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau yang memberkati, biar campur tangan Tuhan terhadap saudara-saudara kami yang telah sharing kesaksiannya semakin nyata. Campur tangan Tuhan semakin nyata dalam hidup mereka semua. Dan mereka tidak gentar menghadapi apapun yang terjadi di depan. Terima kasih. Kami akan pulang, sertai dan lindungi kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai Maranatha. Ini doa kami ya Tuhan. Kami alaskan di dalam satu nama itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekian kebaktian, Tuhan Yesus memberkati.